Ini dah. Kan, ini dah. Ini dah tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, senang bisa bertemu kembali, bisa bertemu pada sore hari ini dalam rangka orientasi pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan 2 prodi bahasa Inggris. Ya, saya terkhusus membimbing, memandu prodi bahasa Inggris. Banyak sekali yang menjapri saya untuk meminta dibuka juga bimbingan untuk non bahasa Inggris. Ya, banyak sekali. Namun saya jawab saya tidak memahaminya, ya, tidak menguasai materinya. Tapi kalau bahasa Inggris ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari, juga sudah berpengalaman setahun lebih dalam membimbing teman-teman di pendidikan profesi guru sejak tahun lalu sampai tahun ini, Bapak Ibu ya. Pada tahun yang lalu saya telah membimbing sekitar 470 dalam grup bimbingan saya. Kemudian ada yang tidak lulus, kita bantu sampai retaker tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah telah selesai semuanya. Kemudian juga untuk teman-teman tahun 2022 juga masih saya bimbing, yang angkatan 1 selesai UP, kemudian yang kategori 2 saat ini masih sedang PPL, 1 bulan lagi mereka mengikuti UP. Kemudian lanjut dengan yang kategori 1 angkatan 2 ini Bapak Ibu ya. Pada hari ini fokus kita yaitu memperkenalkan siklus-siklus PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 Bapak Ibu ya. Jadi tidak merembes pembahasannya, kita lanjut tentang orientasi ini. Nah, begini Bapak Ibu, kita kesepakatan orientasi dulu. Yang pertama, orientasi ini bersifat diskusi dan sharing pengalaman. Nah, orientasi ini bersifatnya diskusi Bapak Ibu dan sharing pengalaman ya. Tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman dan ilmu selama membimbing teman-teman yang sebelumnya. Yang qadarullah saya lebih dahulu dipanggil oleh Bapak Ibu ya. Kemudian peserta adalah Bapak Ibu calon peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2. Nah, ini Bapak Ibu yang ikut acara saya ini adalah kategori 1 angkatan 2. Kemudian bimbingan dan pendampingan lanjutan sampai selesai PPG hanya bagi Bapak Ibu ya, peserta yang bersedia membayar biaya kontribusi Bapak Ibu ya, dan masuk ke grup priority saja. Sementara yang dalam grup bebas itu hanya saya jawab saja, sekedarnya tidak sampai larut malam Bapak Ibu. Tapi kalau teman-teman yang sudah masuk grup priority itu saya respon sampai jam 23 malam ya. Itu termasuk saya berikan file-filenya, LK-nya, kemudian juga ada setiap siklus-siklusnya bimbingan sebelum masuk ke siklus tersebut. Itu terkhusus bagi teman-teman yang bersedia membayar biaya kontribusi Bapak Ibu. Kemudian ada sharing LK Bapak Ibu ya. Sharing LK dan file lainnya hanya untuk peserta yang sudah membayar biaya kontribusi saja Bapak Ibu, yang masuk dalam grup priority. Nanti ada LK misalnya LK 0.1 ya. Itu bagi teman-teman angkatan ini yang masuk dalam bimbingan itu sudah nanti akan ada panduan atau cara mengerjakan LK, dan juga kita share contoh LK-nya untuk disesuaikan kembali. Nah, kemudian juga nanti ada LK lainnya kita berikan contoh-contoh, termasuk nanti ada pembahasan tentang UKIN beserta contoh-contoh berkasnya. Kemudian ada best practice, kita share contoh-contohnya. Kemudian juga ada pembahasan soal. Itu berulang kali, 1, 2, 3, bahkan 4 kali itu kita bahas soal-soalnya. Dan juga ada tryout untuk memudahkan teman-teman mengingat soal-soal yang lama maupun yang baru. Oke, ini kesepakatan saja Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui yang bahwa jenis PPG tahun ini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama PPG dalam jabatan, ini bagi Bapak Ibu yang tahun 2015 ke bawah ya. Durasinya adalah 3 bulan atau 12 SKS. Sementara untuk PPG dalam jabatan, ya, ini untuk yang kategori 2 Bapak Ibu ya. Itu lamanya 4 bulan. Ya, lamanya 4 bulan atau 18 SKS. Adapun pesertanya adalah Bapak Ibu guru yang masuk akun SIM PKB-nya
terdata tahun 2016 ke atas. Ada satu lagi Bapak Ibu, itu namanya PPG Prajabatan ya, PPG Prajabatan bagi calon guru ya, bagi calon guru yang baru lulus dari universitas yang mereka belum masuk dalam SIM PKB-nya, belum ada akun SIM PKB, belum ada NUPTK, belum ada UKG-nya, jadi mereka itu masuk pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester Bapak Ibu ya. Jadi seperti dokter ada masa nanti koas lagi ya. Tapi kalau guru ke depan akan sama sepertinya pendidikan profesi itu selama 1 tahun sebelum mendapat gelar GR. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat ini Bapak Ibu jadwal PPG Bapak Ibu ya. Kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 ini sesuai dengan lampiran daripada Kementerian Pendidikan yang di-share ke teman-teman. Konfirmasi kesediaan yaitu sudah dilakukan mulai tanggal 24 sampai tanggal 27 telah tuntas. Kemudian juga penetapan peserta juga telah selesai ditetapkan, sudah jelas LPTK-nya. Kemudian Bapak Ibu mempersiapkan berkas pelaporan diri ya, mempersiapkan berkas pelaporan diri untuk melaporkan diri ya. Untuk melaporkan diri ke LPTK pada tanggal 30 sampai 31. Kalaupun ada yang mempercepat tidak masalah, itu tergantung LPTK-nya Bapak Ibu. Kemudian adapun pelaksanaan PPG Bapak Ibu, yang pertama belajar mandiri. Berarti semenjak konfirmasi kesediaan tanggal 24, Bapak Ibu sudah masuk dalam langkah pertama perkuliahan secara mandiri mulai tanggal 24 sampai tanggal 31. Artinya waktu yang sangat singkat selama 1 minggu, diberikan waktu untuk menuntaskan modul 6 modul profesional dan 4 modul pedagogik ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang waktu kepepet ini tetap membaca modul pedagogik Bapak Ibu ya. Kemudian juga dalam grup yang berada dalam grup yang umum itu sejak awal tahun kemarin, sejak sebelum pemanggilan PPG sudah pernah saya share buku-buku yang ada kaitannya dengan kegiatan di PPG ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tercecer nggak tahu lagi, nanti akan saya share kembali di dalam grup ya, semua grup itu sudah saya share sejak sebelum pemanggilan. Teman-teman angkatan yang pertama sudah saya share secara umum dalam grup untuk dapat dibaca walaupun belum ada panggilan. Kemudian Bapak Ibu nanti tanggal 31 Oktober, ini ada orientasi dari kampus ya. Ada orientasi via Zoom seluruh peserta di kampus tersebut, baik prodi bahasa Inggris maupun prodi lainnya. Itu makanya Bapak Ibu sekarang masuk grup LPTK itu masih umum, tidak hanya bahasa Inggris ya. Masih umum ya. Itu masih umum, tidak hanya bahasa Inggris, ramai di situ. Kalau di LPTK tersebut ada mengajar atau perkuliahan 4 bidang studi, maka ada lebih 100 orang pesertanya di situ Bapak Ibu. Kemudian wawasan kebinekaan, ini baru Bapak Ibu ya. Wawasan kebinekaan untuk teman-teman yang angkatan sebelumnya itu dilakukan menjelang UKIN, selesai PPL menjelang UKIN ya. Tapi sekarang sudah diawalkan setelah orientasi ya. 31 oh ya, masih Bapak Ibu ya. Puasa kebinekaan 21 Desember. Ini berapa sih? Ini 21 Desember Bapak Ibu ya. Oke, benar Bapak Ibu. Maaf. Kemudian ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, analisis materi pembelajaran. Itu selama 2 minggu ya, analisis materi pembelajaran, yaitu mengerjakan LK 1.1 sampai dengan LK 1.3. 1.1, 1.3 ya. Nanti dikerjakan atas bimbingan dosen. Kemudian desain pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Desain pembelajaran inovatif di sini yang dimaksud Bapak Ibu adalah merancang RPP Bapak Ibu. Ini tanggal 15 sampai 30 November Bapak Ibu itu sudah mulai merancang RPP kurikulum 2013 itu 90% Bapak Ibu. 90% PPG tahun 2020 hanya menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi Bapak Ibu ya, edisi revisi
untuk RPP yang kita merancang. Sementara LPTK yang menggunakan kurikulum Merdeka itu hanya beberapa saja, ya. Bapak Ibu tolong di silent. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ini Bapak Ibu ya. Pada desain pembelajaran inovatif yang dimaksud di sini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, adalah merancang modul ajar bagi LPTK yang menggunakan kurikulum Merdeka dan merancang RPP dengan konsep kurikulum K13 edisi revisi itu untuk LPTK yang menggunakan kurikulum ini. Jadi digabung Bapak Ibu ya. Kalau tahun 2022 ini masih menggunakan kurikulum 2013 itu 90% LPTK kurikulum 2013. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada masuk dalam grup bimbingan saya di grup priority itu saya mempunyai lebih daripada 140 RPP dari alumni tahun lalu dan tahun ini yang khusus nanti akan saya share bagi yang masuk grup priority ya. Walaupun tidak semuanya lengkap, tapi nanti bisa disesuaikan. Karena Bapak Ibu nanti dalam PPG ini diminta merancang RPP, ada penjelasannya nanti itu 3 RPP ya. Baik, selanjutnya adalah uji komprehensif. Uji komprehensif ini 1 sampai tanggal 5. Nanti ada bimbingan khusus via Zoom seperti ini, cara menjawab pertanyaan dosen yang berkaitan dengan uji komprehensif ini ya, supaya ditanyakan Bapak Ibu sudah tahu kisi-kisinya dan sudah tahu cara meresponnya. Kemudian ada praktek pembelajaran inovatif. Ini yang dimaksud di sini adalah PPL Bapak Ibu. Kita lihat ini Bapak Ibu, PPL ada 2 tahap ini. Bapak Ibu, PPL tanggal 6 sampai tanggal 20. Kemudian lanjut tanggal 2 sampai tanggal 20 Januari. Kenapa? Karena ini akhir semester Bapak Ibu. PPL Anda nanti pada akhir semester. Tanggal 6 sampai tanggal 20 itu PPL di sekolah asal atau sekolah induk ya. Kemudian pada awal tahun ajaran baru, awal semester genap akan lanjut dengan praktek pembelajaran atau PPL-nya ya. Jadi diselang jadwalnya karena akhir semester dan awal semester. Nanti ada bimbingan cara memilih materi agar mudah digunakan Bapak Ibu ya. Karena kalau salah pilih materi akan merepotkan di saat praktek dengan siswa. Kemudian PKS Pak Ibu ini bimbingan dari dosen ya. PKS ini termasuk salah satu ujian Bapak Ibu. Nanti ada ujian wawasan kebangsaannya bersama dengan LPTK ya. Wawasan kebangsaan, pengetahuan kebangsaan lah yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, Pancasila dan lain-lain nanti termasuk ada kegiatannya ya. 5 sampai 20. Nanti lebih jelas saya ditanyakan sama dosen. Kemudian UKIN. UKIN ini Bapak Ibu ada bimbingan dari kami bagi yang masuk dalam grup priority. Kemudian ada kami berikan contoh. Dan UKIN ini Bapak Ibu penentu kelulusan PPG. UP penentu kelulusan PPG. Makanya kenapa setiap peserta bimbingan dalam grup saya itu saya bimbing 1 minggu masuk pendidikan, langsung saya bimbing UKIN. Kenapa? Ada waktu bagi mereka 2 bulan untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Ya, PTK-nya, karya tulisnya itu lengkap dengan contoh-contohnya semua. Nanti menjelang hari H, Bapak Ibu sudah lengkap berkasnya dan tinggal upload-uploadnya saja. Ya, tidak direpotkan lagi. Ya. UP. UP ini uji pengetahuan Bapak Ibu itu serentak. Kenapa dibuat tanggal 4 dan tanggal 5 sesi pagi dan sore? Karena beda prodinya Bapak Ibu ya. Beda prodi, kemudian beda sesinya. Pada hari yang sama juga Bapak Ibu ya. Nanti persis seperti Bapak Ibu ikut pretest kemarin. Ini mengenai jadwal Bapak Ibu ya. Kalau ada yang keliru boleh dikoreksi Bapak Ibu. Tidak masalah, namanya itu diskusi Bapak Ibu ya. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut kepada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, lanjut dulu Bapak Ibu. Kalau nanti ada sesi pertanyaan lagi ya. Kita perhatikan alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nanti ada orientasi tentang guru masa depan atau belajar mandiri, kemudian pembelajaran PPG, kemudian juga ada uji pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu kita lihat ini
Bapak Ibu ada 3 siklus PPG dalam jabatan ini ya. Nanti begitu masuk perkuliahan dengan dosen, setelah selesai orientasi, Bapak Ibu ada tugas di LMS. Ya, dan tugas ini harus tuntas bertahap Bapak Ibu. Jika satu LK tidak Anda kerjakan, batas waktu sebelum jam 12 malam, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut kegiatan besoknya. Kenapa? Karena LMS-nya belum tuntas, jadi Anda tidak terbuka secara otomatis sesi selanjutnya. Nah, ya, sesi selanjutnya. Yang masuk grup priority Bapak Ibu, kita berikan contoh LK-nya, namun pengerjaannya sepenuhnya itu tanggung jawab Bapak Ibu dan konsultasi penuh itu atas bimbingan dosen. Karena nanti beda dosen, beda arahan, beda LPTK, beda anjurannya Bapak Ibu. Saya hanya membimbing secara garis besar saja. Nah, kemudian Bapak Ibu ada eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini ada penjelasannya lagi Bapak Ibu. Setelah saya tunjukkan LMS-nya, kemudian penentuan penyebab masalah. Penentuan penyebab masalah. Ini langkah ketiga, LK 1.3 Bapak Ibu ya. Nah, lanjut kepada LK 2.1. Nah, ini nanti ada LK-nya. Eksplorasi alternatif dan solusi. Penentuan solusi sampai dengan langkah ke-7, pembuatan rencana evaluasi. Pada langkah 6, Bapak Ibu, pembuatan rencana aksi, ini adalah perancangan RPP, ya, perancangan RPP atau modul ajar kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu diminta membuat RPP, maka saya suruh yaitu baca modul pedagogi. Itu pada modul 4 sangat jelas langkah-langkahnya disebutkan Bapak Ibu. Pada modul pedagogi itu sama Bapak Ibu. Baik prodi bahasa Inggris maupun prodi yang lain itu sama modulnya, kecuali yang modul profesional ya. Saya tidak menghabiskan dalam waktu 1 minggu ini Bapak Ibu menghabiskan waktu membaca modul profesional, karena kita sudah setiap hari bergelut dengan bahasa Inggris ya. Karena isinya adalah teks Bapak Ibu yang kita mengajar setiap hari. Misalnya teks prosedur, teks deskriptif, teks report, teks news item dan lain-lain, itu sudah setiap hari. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menghabiskan waktu membaca modul bahasa Inggris lagi karena kepepetnya waktu. Ya, resumenya sudah saya kirim ke grup, jadi bisa dilihat resume daripada modul-modul tersebut. Kemudian pembuatan rencana evaluasi. Ya, ini juga nanti ada pembuatan rencana evaluasi dari RPP yang telah dibuat sebelum Bapak Ibu melanjutkan kepada tahapan selanjutnya. Oke Bapak Ibu, siklus yang ketiga ini adalah penentuan Bapak Ibu. Ada uji komprehensif. Uji komprehensif ini Bapak Ibu, ini yang dimaksud adalah RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu kerjakan, nanti diuji seperti ujian skripsi oleh 2 orang dosen. Kita diminta mengupload 2 RPP atau 2 modul ajar yang sudah kita buat. Kemudian akan ditanyakan sejumlah pertanyaan oleh dosen untuk menguji pemahaman kita tentang apa yang telah kita kerjakan. Ya, apa saja isi dari RPP tersebut Bapak Ibu? Isinya adalah yang pertama RPP-nya, yang kedua nanti ada LKPD-nya, kemudian ada PowerPoint-nya, ada rubrik penilaiannya, juga ada materi ajarnya Bapak Ibu. Ya, itu harus lengkap itu. Minimal sekitar 15 sampai 30 halaman untuk satu materi Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk dalam grup priority nanti bisa minta sama saya RPP-nya sudah kita siapkan, tinggal menyesuaikan saja dengan arahan dosen. Materinya sudah ada semuanya, tinggal sesuaikan saja. Bagi kampus yang menggunakan modul kurikulum merdeka, nanti sama saya tidak ada contoh modulnya. Tapi dengan adanya contoh RPP K13 edisi revisi ini Bapak Ibu, nanti tinggal drop saja ke dalam format modul kurikulum merdeka, karena pada kurikulum merdeka tidak lagi disebut RPP tapi modul ajar. Semua guru diminta membuat modul ajar, bukan lagi RPP. Maka nanti tinggal drop saja. Kalau sudah ada RPP yang K13-nya, tinggal masukkan ke dalam format modul kurikulum merdeka. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi. Yang dimaksud di sini PPL Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus uji komprehensif, nah kalau lulus uji komprehensif, baru Bapak Ibu nanti diberikan surat oleh LPTK
yang bahawa anda dipersilahkan untuk praktek mengajar di sekolah anda sendiri. Ya, kalau tidak lulus uji kompren bagaimana? Kalau tidak lulus uji kompren berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke PPL. Tapi sejauh ini Bapak Ibu semuanya lulus sampai PPL ya. Belum ada saya dengar yang tidak lulus uji kompren. Semuanya lulus. Yang penting ada mengerjakan dan menjawab sesuai yang bisa ya. Kemudian pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Ini maksudnya Bapak Ibu adalah PPL. Kemudian yang terakhir refleksi. Akhir dan rencana tindak lanjut adalah evaluasi dan pengerjaan laporan daripada praktek PPL tersebut yang disebut dengan best practice Bapak Ibu. Laporan praktek PPL dalam PPG ini disebut dengan best practice atau pengerjaan LK 3.1 Bapak Ibu ya. Namanya saja berbeda Bapak Ibu. Intinya laporan ya. Intinya laporan PPL itu saja Bapak Ibu. Kalau kita baca istilahnya bingung kita, rencana aksi padahal apa rencana aksi RPP itulah dia Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tujuan PPG dalam jabatan ya Bapak Ibu. Saya baca sekilas, mohon diperhatikan. Program pendidikan profesi guru dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Program PPG yang dilaksanakan ini dinamakan pendidikan profesi kategori 1 dan 2. Program ini dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kenapa menggunakan teknologi Bapak Ibu? Nah, karena pendidikan sekarang memang sudah diminta mewajibkan menggunakan teknologi ya. Nanti makanya pada RPP Bapak Ibu ada unsur TPEC-nya ya. Sumber teknologinya ada. Apapun itu. Ya. Nanti ada contohnya. Inovasi serta keterampilan berbahasa, language skill. Keterampilan berbahasa ini ada 4 Bapak Ibu ya. Sama-sama kita pahami, yaitu speaking, listening, kemudian reading, apa? Writing. Writing, oke ya, ini language skill-nya. Yang digunakan untuk mengelola pelajaran berbasis masalah. Makanya nanti Ibu, Bapak Ibu, RPP yang diminta kita rancang pada saat PPG, yaitu RPP dengan model pembelajaran problem based learning Bapak Ibu. Ya, problem based learning dan project based learning. 80% selama PPG menggunakan rancangan RPP problem based learning dan project based learning ya. Kalau ada 1-2 kampus yang meminta yang lain, itu hanya pengecualian saja untuk menguji kemampuan mahasiswa Bapak Ibu ya. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif dan cinta tanah air. Selain itu, lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4 yang mengutamakan berpikir kritis, kemudian problem solving, kemudian communication skill, collaboration and creativity. Nah, ini Bapak Ibu sekilas kita lihat ini. Pembelajaran mandiri. Ini Bapak Ibu sedang melakukan pembelajaran mandiri ya, belajar sendiri ya. Peserta PPG diharuskan membaca 10 modul utama yang terdiri dari 6 modul profesional dan 4 modul pedagogik. Jadi saya minta Bapak Ibu menuntaskan membaca modul pedagogik ya, terutama model-model pembelajaran Bapak Ibu. Model-model pembelajaran itu Bapak Ibu baca sampai berulang-ulang. Kemudian mengerjakan tugas LK 0.1. Ya, LK 0.1 untuk setiap modul profesional Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya tadi malam mengecek modulnya ya. Modulnya ternyata sama modul tahun 2020, 2021, 2022 Bapak Ibu ya. Saya angkatan 1 tahun 2021, itu modulnya sama. Makanya saya buat hari semua tadi malam setelah saya cek secara detail apakah modul yang teman-teman kategori 1 angkatan 2 ini masih sama atau tidak sama. Ternyata sama Bapak Ibu ya. Sudah saya bandingkan, saya cek berulang kali, modulnya sama. Nah. Kemudian pelaporan diri ke LPTK dengan mengupload berkas, Bapak Ibu ya. Nah, ini siklus-siklusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti tanggal 30 dan 31 upload saja ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya yang saya maksudkan adalah ini.
Ini 6 modul profesional, apa isinya Bapak Ibu? Bisa dibaca Bapak Ibu ya. 6 modul profesional isinya adalah ini Bapak Ibu. Modul pertama English for Public Information. Ada 4 materi. Exploring Public Notice sampai dengan exploring infographic, itu ada 4. Kemudian modul yang kedua English for Personal Communication. Isinya apa? Isinya personal letter, invitation, announcement, advertisement. Kemudian modul yang ketiga English for Social Communication, exploring descriptive text. Kemudian masih descriptive text, exploring report text. Kemudian exploring report text yang sama juga ya, lanjutan. Ini untuk modul bahasa Inggris yang selanjutnya, modul keempat English for Entertainment, Biography, Historical Recon, Fables and Legend. Kemudian modul yang kelima English for Practical Use, yaitu prosedur text, manual, prosedur text recite, itinerary, news item. Modul 6 English for Academic Context, Analytical Exposition Text, Hortatory Exposition Text, Explanation Text, and Discussion Text. Itu inti dari modul profesional Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari kita sudah bergelut ini, sudah membaca berulang kali. Dalam waktu 1 minggu kita tidak mungkin menuntaskan bacanya kecuali dengan cara scanning saja, hanya melihat sekilas saja untuk merefresh pemahaman kita. Kemudian kita lanjut, ini Bapak Ibu, untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah masuk dalam grup priority, ini adalah LK yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pada angkatan sebelumnya. Isinya sama Bapak Ibu ya. LK ini isinya resume Bapak Ibu ya, resume atau ringkasan daripada materi-materi per modulnya. Seperti tadi modul 1 ada 4 materi, maka dalam LK tersebut dirangkumkan, diresum, dipersingkat istilah-istilahnya saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk LK ini isinya boleh sama, tidak masalah karena dikopas dari modul yang sama ya. Caranya adalah di copy paste ya Pak Ibu ya. Di copy paste dari modul ditempel ke LK. Itu dia Pak Ibu ya. Itu untuk modul 1 sampai 6. Oh ya Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan sekali lagi, ini penting ya. Untuk yang diminta upload ke LMS di akun SIM PKB Anda sebelum memulai kegiatan PPG adalah mengupload 6 LK ini Pak Ibu, bukan LK pedagogik. Ya, kalau ada LPTK yang meminta untuk dibuatkan LK pedagogik, itu di-share ke link yang disediakan oleh dosen saja, bukan ke link akun SIM PKB. Kalau ke akun SIM PKB itu secara umum ada 6. Hanya 6 LK yang dikerjakan, yaitu LK dari modul profesional ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di akun SIM PKB Anda nanti sebelum memulai PPG selesai orientasi tanggal 31 kan selesai orientasi dengan dosen, maka LMS untuk PPG Anda di akun SIM PKB dibuka dan Anda diminta untuk mengupload 6 modul profesional dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Ini masih bentuk Word yang masih bisa diedit, dibaca-baca sekilas kemudian diedit. Ini untuk teman-teman di grup priority, nanti ada bimbingan khusus lagi kalau ada pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu. Ini dalam modul profesional. Ini modul pedagogik Bapak Ibu. Untuk modul pedagogik, ini untuk modul pedagogik itu kita ada 4 modul. Ya, modul yang pertama konsep dasar ilmu pendidikan. Ini sama semua. Ilmu pendidikan, karakteristik peserta didik, ya. Kemudian teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivis dan humanistik. Kemudian ada kurikulum. Ya. Kemudian kita lihat modul 2, peran guru dalam pembelajaran abad 21. Ada karakteristik pembelajaran abad 21, profil kompetensi guru, kemudian tugas pokok dan fungsi guru, kemudian strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian pada modul 3, pembelajaran inovatif, pembelajaran STEAM, pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran digital, pembelajaran blended learning Bapak Ibu. Ini pemahaman saja ya. Berdasarkan pengalaman saya sedikit sekali soal yang keluar dari modul ini. Kemudian perancangan pembelajaran inovatif. Ini Bapak Ibu cara merancang RPP atau modul ajar. Pada modul 4 itu disebutkan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Ya, edisi revisi 2016 itu jelas disebutkan. Makanya sampai sekarang
kampus masih menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan arahan dari modul tersebut. Ya, kalau ada pun kampus menggunakan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PPG ini, itu pengecualian Bapak Ibu ya. Mungkin mereka bertindak lebih cepat dan dibolehkan sah-sah saja. Tapi kalau merujuk kepada modul yang diberikan adalah rancangan kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2016 sesuai dengan Kepmen Bapak Ibu ya, keputusan Menteri. Nah, nanti Bapak Ibu tolong baca berulang-ulang modul 4 Bapak Ibu ya. Modul 4 tolong dibaca. Nah, karena ini sangat kegiatannya banyak sekali nanti di sini. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke LMS. Ini Bapak Ibu, alur pembelajaran pendalaman materi, analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini LK 1.1. Kemudian eksplorasi penyebab masalah, LK 1.2. Kemudian penyebab masalah dikerjakan juga nanti dalam LK 1.3 Bapak Ibu. Setelah LK ini diupload, ya Bapak Ibu ya, ini berdua hari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ada panduan khusus lagi dari kampus. Identifikasi masalah, konsultasi dengan dosennya ya. Konsultasi dengan dosennya, ada bimbingan setiap hari tentang masalah-masalah yang dapat dimasukkan ke dalam LK tersebut. Jadi bukan arahan saya Bapak Ibu ya. Bukan arahan saya tapi arahan daripada dosen di LPTK masing-masing. Nah, kemudian eksplorasi penyebab masalah itu masalah yang terjadi saat kita pembelajaran Bapak Ibu ya. Misalnya kita masalahnya siswa belum mampu berbicara bahasa Inggris atau siswa belum menguasai, siswa tidak bisa berbicara dalam materi, misalnya materi prosedur teks ya. Maka yang diajarkan nanti adalah speaking ya. Yang diajarkan speaking dalam merancang RPP-nya, speaking mengenai materi prosedur teks. Itu disesuaikan Bapak Ibu. Ada panduan lagi nanti. Penentuan penyebab masalah nanti dicari masalah-masalah yang terkait dan diminta referensinya Bapak Ibu. Untuk kenalan. Itu bisa dicari secara online. Perkenalan materi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah LMS Bapak Ibu ya. Ini LMS yang akan Anda buka nanti ya. Ini LMS yang akan Anda buka nanti Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian dalam pendalaman materi ya, ini Bapak Ibu ya. Pendalaman materi ketika Anda kuliah, mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk analisis permasalahan pelajaran yang ditemui dalam konteks kelas atau sekolah dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Ini yang hot Bapak Ibu ya. Hot karena RPP yang dirancang mesti hot Bapak Ibu ya. Walaupun dimulai dari launch, nanti mesti yang terakhirnya mesti yang hot. Nanti saya share saya share buku yang berkaitan dengan hot. Kemudian Bapak Ibu, tugas dan tagihan yang harus dikerjakan peserta pada siklus yang pertama. LK 1.1 identifikasi masalah, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Nah, adapun skill yang wajib kita masukkan untuk kita analisis kemampuan siswa, apa penyebab-penyebabnya dan lain-lain adalah skill yang English skill, reading, speaking, writing, listening. Setengah jam lah, Iwan. Pak Wira. Iya. Silent dulu Pak Wira, silent. Iya Pak. Mic-nya tutup dulu, itu ramai lagi di belakang Pak. Oke, tagihan LK 1.1 identifikasi masalah, ya, problem identification. Ini nanti ada panduannya, Bapak Ibu ya. Ini ada panduannya di LMS, kemudian ada panduan dan arahan dari dosen. Bapak Ibu habiskan waktu konsultasi dengan dosen. Ya, kalau saya hanya memberikan contoh saja yang tentu nanti berbeda dengan arahan dosen. Maka ikuti arahan dosen Anda, jangan ikuti arahan saya, Bapak Ibu ya. Kemudian pada tahap ini perancangan RPP lengkap, RPP materi ajar, LKPD, rubrik penilaian dan PowerPoint. Nah ini Bapak Ibu ya. Apa isi daripada perangkat pembelajaran yang diminta Anda merancangnya? Pertama RPP, kemudian materi ajar, LKPD, rubrik penilaian dan PowerPoint. Seperti saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang sudah masuk grup priority,
ini nanti saya share sesuai dengan yang ada, gitu ya, karena tidak semua materi juga ada. Dan tidak semua yang lengkap. Jadi perlu kreatif Ibu. Kadang-kadang ini materi yang ada sama saya itu problem based learning. Sementara masalah yang Anda analisis sesuai dengan yang Anda rencanakan pada aksi dan arahan dosen Anda itu meminta untuk project based learning, bukan problem based learning. Maka Anda tinggal menyesuaikan saja cara mengajarnya. Ya, kalau project problem based learning bagaimana langkah-langkah dan sintaknya. Kalau project based learning bagaimana langkah-langkah sintaknya dan akhirnya bagaimana. Nah, nanti lengkap dengan soal-soalnya itu disesuaikan. Konsultasi lagi dengan dosen Anda. Nah, kemudian desain pembelajaran inovatif. Nah, ini Pak Ibu ya. Ini merancang RPP, mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Desain pembelajaran inovatif memiliki beban belajar 3 SKS. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri 4 langkah: eksplorasi, alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Tugas dan tagihan yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu yaitu pada LK 2.1 sampai 2.4. Ya, selanjutnya kalau sudah 2.4 baru ada uji komprehensif. Uji komprehensif nanti dilanjutkan dengan PPL ya Pak Ibu. Nah, ini LMS-nya Bapak Ibu. Sekilas saja untuk dilihat, diperhatikan, nanti Anda akan melihatnya lebih jelas. Nah, selama kuliah dengan dosen, setiap tahapan kuliah bersama dosen, ada LK tugas tersendiri Bapak Ibu, yang harus Anda upload ke LMS di akun SIM PKBE. Jadi Bapak Ibu, nanti akun SIM PKBE inilah yang setiap hari Anda buka siang malam. Ya, bukan di Google Drive dosen, bukan di LMS kampus, tapi di LMS akun SIM PKB Anda ya. Mungkin kalau pelaporan diri ada yang menggunakan LMS kampus, ada yang menggunakan Google Drive. Itu hanya untuk pelaporan diri saja. Sementara proses pembelajaran itu ada di LMS akun SIM PKB Anda masing-masing ya. Dalam batas waktu pengerjaan tugas dari jam sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam grup priority itu saya selalu merespon sampai jam 23 malam Bapak Ibu ya. Jam 23 malam itu saya masih merespon pertanyaan dan lain-lain untuk teman-teman yang sedang PPG ya. Baik, hasil yang dicapai selama kuliah dengan dosen adalah peserta mampu membuat 3 set perangkat pembelajaran lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang kategori 1 diminta merancang 3 set RPP Bapak Ibu. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian 3 set perangkat pembelajaran tersebut digunakan saat uji komprehensif. Ya, biasa diminta upload 2 saja untuk uji komprehensif. Sementara untuk PPL yang kategori 1, ya, itu prakteknya 2 kali Bapak Ibu. 1 set lagi itu untuk praktek saat UKIN, uji kinerja. Diminta membuat video juga ini Bapak Ibu ya. Saat PPL mengajar, kemudian dosen melihat via Zoom, Anda juga harus merekam dengan HP yang lain atau media yang lain untuk diedit videonya. Nanti Bapak Ibu akan belajar cara mengedit video dan harus bisa ya. Sekarang kan ada banyak HP yang bisa ya. Bisa belajar mandiri, itu banyak panduannya Bapak Ibu. Kemudian uji komprehensif Bapak Ibu, peserta diminta mengunggah 2 RPP yang sudah dikerjakannya. Dosen akan menguji pengetahuan peserta terkait RPP atau perangkat ajar yang sudah dibuatkannya. Ya, di RPP tersebut diuji persis seperti diuji skripsi oleh dosen dulu. Jadi sudah pernah menguji skripsi, sudah santai Bapak Ibu, sudah paham ya. PPL, praktek pembelajaran lapangan. Dilakukan di sekolah sendiri. Memakai RPP yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian membuat video pembelajaran. Praktek saat ada PPL diawasi oleh dosen dan guru pamong dari LPTK masing-masing. Nanti ada 2 HP, 1 HP untuk merekam, 1 HP untuk Zoom dilihat langsung oleh dosen. Kemudian membuat laporan best practice ya Bapak Ibu. Ini laporan best practice 3.1 ada formnya nanti di LMS. Juga untuk teman yang di grup priority saya share contoh laporan best practice-nya. Nanti tinggal menyesuaikannya saja ya. Kemudian membuat LK refleksi ya. LK refleksi itu juga ada formnya Bapak Ibu ya. Tinggal diisi saja. Nah, uji kinerja. Nah, ini persis saya sampaikan tadi. Nah, kemudian uji pengetahuan Bapak Ibu. Nah, untuk UKIN Bapak Ibu, upload 1 set RPP lengkap yang Anda praktek mengajar. Kan diminta membuat 3 set RPP.
Nah, satu set digunakan untuk praktek saat UKIN. Ya, kemudian upload video praktek tersebut yang telah diedit dengan durasi 30 menit. Kalau video untuk PPL biasa itu 15 menit Bapak Ibu. Tapi kalau untuk UKIN itu 30 menit. Diupload boleh ke YouTube maupun ke Google Drive, linknya ditempel di LMS UKIN. LMS UKIN bukan lagi di LMS akun SIM PKB Anda. Ya, UKIN ini Bapak Ibu, ini sudah pada LMS Kementerian Pendidikan ya. ukin.ppg.kemdikbud.go.id sudah pindahnya. Kemudian upload portofolio 3 tahun terakhir. Opsional untuk Bapak Ibu yang ada dalam ini khusus nanti 1 minggu setelah memulainya perkuliahan akan ada bimbingan yang berikan contohnya dengan lengkap Bapak Ibu melengkapinya ya. Kemudian ini pengetahuan Bapak Ibu. Satu lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang jadi perhatian Bapak Ibu bahwa lulusnya PPG itu adalah pada komponen yang ini Bapak Ibu, yaitu UKIN dan UPI. Jika pada UKIN Anda tidak lulus, maka otomatis Anda mengulang UKIN tahun depan. Artinya serdik tidak berada di tangan. Anda wajib rugi. Kalau UP tidak lulus, Pak Ibu, maka Anda wajib mengulang tahun depan untuk menunggu masa ujian dan bayar Pak Ibu. Mendaftar UKIN, mendaftar retaker itu bayar 300.000 Bapak Ibu ya. Bayar 300.000 ke kementerian. Ke kementerian, kemudian bukti transfernya dikirim ke LPTK, barulah Anda didaftar berhak untuk ikut ujian retaker, baik retaker UKIN maupun retaker UP. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapkan lebih cepat. Anda punya waktu 3 bulan ya untuk melengkapi berkas-berkasnya yang sudah ada 3 tahun terakhir. Berkas 3 tahun terakhir yang Anda gunakan saat pembelajaran, apapun itu, untuk refleksi, kemudian sertifikat nanti diupload pada LMS UKIN. Ada panduannya Bapak Ibu. Kemudian uji pengetahuan, 3 tipe soal ya. Uji pengetahuan soal pedagogik, kepribadian dan profesional ya. Soalnya terus di update Bapak Ibu ya. Dicampur soal tahun lalu dan soal terbaru. Itu masih dengan kisi-kisi sesuai yang disampaikan pada web Kementerian Pendidikan. Itu sama Pak Ibu ya, di web PPG-nya. Ini sekilas tentang Bapak Ibu, hal-hal yang dapat membuat Anda tidak lancar atau gagal PPG. Ini Bapak Ibu, hal-hal yang dapat membuat PPG Anda tidak lancar atau gagal. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, malas baca modul atau malas baca buku yang saya share sejak lama Bapak Ibu. Modul, kemudian buku-buku yang terkait PPG ini Bapak Ibu sudah pernah saya share di grup yang umum itu. Pada bulan April, tapi karena Bapak Ibu belum ada panggilan, mungkin tidak ada yang tidak baca ya, hanya melihat judul dan sebagainya lah. Itu juga salah satu alasan nanti sehingga Anda tidak lancar dalam tahapan PPG ini. Kemudian tidak kompak dalam satu kelas. Ini sering terjadi Bapak Ibu ini. Kan lucu kan, dalam satu LPTK itu Bapak Ibu, itu teman kita semua tidak ada persaingan Bapak Ibu ya. Tidak ada saingan, yang ada adalah sama-sama meraih serdik dan tidak ada juara. Tidak ada bedanya seseorang yang mempunyai nilai 100 dengan nilai 71 Bapak Ibu. Karena passing grade untuk PPG ini 70 Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada beda. Makanya saling bantu-bantulah dengan teman ya. Karena saya sering sekali mendapat keluhan-keluhan ternyata sesama teman dalam satu LPTK nggak kompak. Ya, Bapak Ibu ya, harus kompak. Kenapa? Saling menutupi saat teman kita nanti jaringannya mungkin tidak bisa mengupload berkas, kita bantu sama Ibu. Begitu mungkin kalau kami dulu Bapak Ibu ya, kan masa corona, ada teman masuk ICU. Ya, karena dia memang kena corona COVID. Nah, di WA teman diberikan akun SIM PKB-nya, password, username dan lain, dibantu untuk upload berkasnya. Tujuannya apa? Agar dia tetap bisa ikut PPG sampai selesai. Ya, harus kompak. Jangan satu LPTK, satu grup, satu tim itu nggak kompak, merasa tersaingi. Karena nggak perlu ini, karena nggak ada juaranya Pak Ibu. Ya. Tidak ada juaranya. Yang ada adalah kebersamaan dalam mencapai tujuan, yaitu meraih serdik. Ya, mencapai serdik.
Apakah nanti nilai anda 71 akan mempengaruhi? Enggak, anda tetap lulus. Apakah anda nanti anda dapat nilai 100, itu yang lain enggak dapat, anda dapat juara yang lain enggak dapat? Enggak ada apa-apa. Ya, anda lulus, itu saja. Makanya selama PPG jangan khawatirkan nilai Bapak Ibu. Jangan nanti kalau nilai diberikan oleh dosen di bawah 70 anda merasa down, yang 100 merasa bangga. Jangan. Kenapa? Karena yang penting di LMS anda sudah tercentang Bapak Ibu. Kalau di sana sudah tercentang, anda mengerjakan secara maksimal, tidak masalah. Nanti kalau tidak pas, dosen minta koreksi ya. Karena semua yang telah dikerjakan itu memang dinilai oleh dosen. Tapi dosen akan membantu semaksimal mungkin dengan tujuan adalah Bapak Ibu menguasai materi yang telah diajarkan oleh dosen sehingga selesai PPG, Bapak Ibu telah memiliki pengetahuan dan layak menjadi seorang guru yang memang profesional ya dalam tahapan pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi nanti kalau memang nggak cocok, tolong diedit lagi, dosen akan mengarahkan seperti itu. Jangan merasa down ketika dapat nilai di bawah 70 dan jangan merasa bangga ketika dapat nilai di atas 70 ya. Tidak masalah itu. Yang penting anda kerjakan tugas di LMS, tercentang, berarti selesai. Nah, kemudian komunikasi tidak bagus dengan dosen. Ini lucu juga ini. Ada mahasiswa berdebat dengan dosen ya. Jangan berdebat dengan dosen ya. Dosen itu adalah di atas kita, panutan di saat pembelajaran. Mungkin ilmu kita lebih banyak karena kita kutu buku dibanding dosen. Tetapi pada saat tersebut posisi beliau sebagai guru, posisi kita sebagai peserta. Maka jaga komunikasi yang baik dengan dosen ya. Bagaimana setelah PPG, saat PPG masih terjalin komunikasi yang baik. Momen ulang tahun, momen hari raya, momen tahun baru, ucapkan selamat, itu bentuk komunikasi ya. Sehingga selesai PPG, komunikasi dengan dosen kita masih bagus ya kan, masih menjadi teman, sahabat, guru, saudara. Ya, jangan berdebat dengan dosen apalagi sampai ada dendam-dendaman. Ini jangan Bapak Ibu ya. Kita sama-sama guru. Di sekolah namanya guru, kemudian di pesantren namanya ustadz, kemudian kalau di kampus namanya dosen. Hanya beda tempat saja Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang membuat gagal, enggan berbagi untuk orang lain. Nah, ini juga gagal. Kenapa? Dia maunya minta bantu sama orang saja. Tapi dia nggak mau bantu orang, pelit untuk diri sendiri. Ini juga nggak susah ini Bapak Ibu. Banyak yang gagal. Kenapa? Enggan untuk berbagi. Dia selalu minta sama orang. Begitu orang minta sama dia, nggak mau di-share-nya sedikit pun ilmu. Kemudian pelit untuk diri sendiri Bapak Ibu, maksudnya begini, dia minta bantu orang, tapi dia maunya gratis saja. Gratis. Tolong buat ini sebentar, tolong bikin video saya. Kan bikin video lama Bapak Ibu, sampai setengah hari orang bikin. Bayar jasa orang. Nah, kalau memang Bapak Ibu nggak paham cara mengedit video, ada jasa edit video di sekitar Anda, bayar. Ada bimbingan seperti saya juga, ikut. Kemudian tidak masuk grup diskusi antar LPTK atau kampus Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu beruntung sekali, ada grup yang saya buat itu antar kampus, antar LPTK. Bisa diskusi antar kampus. Kami sudah begini, LPTK lain kayak mana, kita dapat informasi itu. Ya. Kemudian tidak mau keluar modal. Nah, ini susah juga Bapak Ibu. Ya, PPG ini butuh biaya Bapak Ibu. Walaupun sudah ditanggung biayanya oleh pemerintah, itu hanya untuk LPTK. Kenapa saya bilang butuh uang, butuh modal? Karena Bapak Ibu harus beli paket. Nah, ketika Bapak Ibu bersedia mengikuti PPG, artinya kan beli paket untuk bisa koneksi ke internet, kemudian butuh biaya hidup sementara kita sedang belajar, butuh pengorbanan yang memang banyak menyedot biaya Bapak Ibu ya. Saya dulu saat PPG yang lalu, itu kan saat pandemi, sekolah tidak boleh buka, tutup semua kan. Jadi anak-anak supaya mau masuk ke dalam Zoom, itu saya bayar mereka. Saya bayar itu biayanya untuk anak-anak. Ya, kita kasih mereka insentif ringan ya. Kenapa? Supaya mereka bisa beli paket sehingga mereka bisa mengikuti pendidikan atau praktek pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian stres. Nah, ini Bapak Ibu, stres atau sakit juga bisa tidak lancar ya. Kalau ada yang stres duluan atau yang sakit masuk IGD, ya Bapak Ibu, ini yang membuat orang tidak lancar maksudnya ya, tidak lancar dalam mengikuti PPG. Kemudian tidak memiliki perangkat belajar yang nyaman. Laptopnya jadul Bapak Ibu, jaringan internetnya lelet. Ya, makanya Bapak Ibu yang berada di daerah jaringan internetnya lelet atau tidak bagus, ada momen-momennya Bapak Ibu harus turun mencari sinyal yang bagus ya. Ya, walaupun Anda harus, karena beberapa teman dari LPTK yang pedalaman
yang berasal dari daerah pedalaman, mereka turun dari pegunungan atau hutan itu ratusan kilometer ke daerah yang bagus jaringan, mereka sewa kos selama masa PPG di daerah tersebut demi selesainya PPG yang nyaman dan lancar. Nah, itu kan tentu butuh modal Pak Ibu ya. Kemudian tidak ikut bimbingan ya, yang dilaksanakan oleh senior. Sudah kita buat bimbingan seperti yang saya buat, enggan ikut. Padahal 3 bulan dibimbing, dipandu, dijawab pertanyaan-pertanyaan, sharing pengalaman, sharing materi dan lain-lainnya. Tapi dia enggan untuk ikut ya. Padahal sangat murah, 3 bulan bimbingan itu hanya 300.000. Tidak ada prodi lain Bapak Ibu, hanya prodi bahasa Inggris yang ada ya. Kita bimbing siang dan malam itu ya, kita jawab soal, kita jawab pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang ada dalam grup saya ini kemarin sudah lihat sejak pretest yang dulu sampai sekarang ya, saya rutin menyapa, membuat bimbingan, membantu menjawab pertanyaan ya. Bersyukur bisa masuk ke dalam grup saya sehingga dapat komunikasi tentang kesulitan yang dihadapi selama menunggu masa pemanggilan PPG ini. Nah, langkah mudah mengikuti PPG yang enjoy dan santai Bapak Ibu. Yang pertama, baca semua modul yang diberikan. Jangan malu bertanya sama teman dalam satu LPTK. Jangan malu bertanya. Bila perlu tanya terus sama dosennya. Kemudian buat grup diskusi sesuai mapel. Ya, seperti yang saya buat Bapak Ibu. Ya, itu sudah saya buat semua sesuai dengan grup diskusi. Itu boleh. Bapak Ibu silakan diskusikan. Ya, walaupun bukan grup priority, di luar grup priority yang grup satu lagi yang ramai-ramai itu, silakan diskusikan. Tak masalah. Ya, kalau memang ada kesulitan nanti saya jawab. Kemudian bertanya pada teman lain yang sudah lulus PPG. Bapak Ibu ada teman yang lulus PPG kemarin atau sudah selesai UP, silakan bertanya sama mereka. Ada bahan materi, coba minta dan diskusikan sama mereka. Ya, karena mereka lebih duluan ikutnya, walaupun tidak pandai tapi telah berpengalaman. Kemudian ikut bimbingan pendampingan bersama kami. Ya, ini langkah yang lebih mudah Pak Ibu. Ikut bimbingan pendampingan dalam grup priority yang kami bimbing ini Pak Ibu ya. Itu adalah langkah mudah mengikuti PPG. Tidak ikut pun insya Allah lulus Pak Ibu. Karena dari tahun lalu sampai tahun ini kan banyak panggilannya sampai 600 ya, 600 peserta prodi bahasa Inggris pada tahun ini. Itu yang ikut dalam grup bimbingan saya 100-an lah, 140 kalau nggak salah. Ditambah dengan yang kategori kedua itu sekitar 80. Artinya apa? Artinya sekitar 200 lah. Nah, 400 lagi kemana? Ya, nggak ikut kan? Mereka sudah selesai PPG-nya. Cuman mereka harus berusaha secara maksimal Bapak Ibu ya. Tidak ada contoh, tidak ada tempat bertanya yang telah duluan. Ketika tanya sama teman, kita minta nggak dikasih, macam-macam lah. Padahal kadang-kadang teman satu sekolah pun, tapi begitu kita tanya dijawab. Kita minta kopi untuk materi yang pernah mereka simpan, itu pun sebagiannya dikasih. Makanya kalau ikut dalam bimbingan ini, insya Allah Bapak Ibu ya akan diberikan apa yang ada. Apa yang ada Bapak Ibu. Kalau nggak ada apa diberikan. Nah ini Bapak Ibu, sebagaimana janji saya kemarin, apa kegiatannya nanti orientasi tahapan PPG yang telah kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu. Pengerjaan LK 0.1 sebanyak 10 buah, itu ada bimbingannya juga. Kemudian bimbingan perancangan RPP. Nah, nanti apa kegiatannya diberikan contoh Bapak Ibu ya. Diberikan contoh RPP inovatif karya alumni PPG tahun lalu dan tahun ini. Kemudian bimbingan uji kompren, bimbingan PPL sebelum PPL Bapak Ibu. Nah, bimbing dulu kenapa? Ada trik dia supaya mudah, santai, enjoy. Jangan nanti bingung, stres, ya, kan? Bimbingan melengkapi portofolio. Kita berteman. 1 minggu masuk PPG langsung kita buat bimbingan melengkapi portofolio UKIN. Kemudian bimbingan tentang UP. Ini yang dulu Pak Ibu, 3 kali layout. Mungkin kita yang kemarin 2 kali ya. Dan diskusi di grup sampai selesai PPG Pak Ibu. Untuk yang di grup selesai PPG tadi malam sudah saya buat lagi itu review Pak Ibu ya, review kegiatan-kegiatannya. Nah, biaya yang ikut bimbingan saya sangat murah ini Bapak Ibu ya, hanya Rp300.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah PNS sangat ringan ini ya, sangat ringan bagi Bapak Ibu yang sudah PNS atau yang ada duit ya. Bagi Bapak Ibu honor banyak duit juga nggak masalah. Tapi bagi teman-teman kadang-kadang memang tidak ada duit, bukan apa-apa Bapak Ibu ya. Bagi teman Bapak Ibu yang tidak ada duitnya, itu masuk ke grup satu lagi Bapak Ibu ya, masuk ke dalam grup satu lagi. Makanya tolong Bapak Ibu sampaikan informasi bimbingan ini kepada teman Bapak Ibu nanti yang ada dalam satu LPTK. Kenapa? Anda masuk dalam satu LPTK itu bersama-sama,
dan akan lulus bersama-sama semuanya. Jangan sampai kita lulus, teman yang nggak lulus, kan kasihan juga teman kita nggak lulus. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampaikan ada bimbingan seperti ini kepada teman lain yang mungkin mereka sedang hamil, sering sakit-sakit, stres, depresi, tidak ada tempat bertanya, jaringan internetnya bermasalah, maka ajak ikut di sini supaya dapat banyak kemudahan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini sertifikat saya dulu. Sertifikat akan diberikan selesai PPG ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan duitnya Bapak Ibu. Tunjangan sertifikasi guru tahun 2022 siap dibayarkan. Nah, ini saya Bapak Ibu per 3 bulan dapat sekitar 9 juta lebih ya. Dapat sekitar 9 juta lebih Bapak Ibu. Jadi modal yang saya keluarkan waktu PPG itu perasaan sangat kecil Bapak Ibu ya. Sangat kecil sekali dibanding yang akan kita terima di saat kita mendapatkan insentif seperti ini. Semua lelah rasanya lupa ya. Kita nggak ingat lagi dengan lelah-lelah dan stres saat PPG. Begitu lihat duit, mata langsung biru. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Saya buka sesi pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bertanya agar bisa saya jawab. Silakan Bapak Ibu. We have 10 menit Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada. Sore Pak. Silakan Ibu Niwayan Yuniarti. Iya Pak, ini saya mau tanya, untuk berkas file yang diupload itu size-nya berapa ya Pak? Karena dari LPTK tidak dicantumkan untuk berkas filenya berapa, sekian MB atau sekian KB Pak. Bisa dijelaskan ya Pak? Mungkin Bapak tahu atau dari pengalaman sebelumnya. Terima kasih Pak. Ya, kemarin waktu saya share itu sudah lengkap dengan spek-speknya ya. 1 MB, ada yang 500 KB itu ada. Kalau Ibu masuk grup mana? Saya masuk LPTK-nya di Mataram, Pak. Enggak, grup bimbingan saya grup selain grup priority, grup mana lagi? Enggak ada, cuma grup priority saja sama itu aja. Oke, nanti saya share ulang ya, karena di grup yang lama juga itu, yang grup yang umum itu juga sudah saya share lengkap dengan kapasitas-kapasitasnya. Nanti sesuaikan saja untuk menguploadnya ya. Saya share nanti semua grup ya, semua grup saya share info tersebut agar bisa mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan saat upload. Selamat sore Pak Wira. Ada pertanyaan Pak Wira? Ada pertanyaan Pak Wira? Ya, mic-nya dibuka dulu Pak Wira. Mic-nya dibuka dulu. Ya, mohon maaf Pak. Saya sudah lihat-lihat modul Pak ya. Ya. Di situ ada LK.1 Pak ya, LK01 Pak ya. Ya, 0.1. Apakah setiap sampai modul 6 itu langsung ditagih apa per LK per apa modul aktivitas 1 Pak yang ditagih waktu kita belajar, apa semua waktu belajar ditagih langsung Pak 6 modul itu? Oke. Jadi Bapak Ibu, LK 0.1 itu harus sudah tuntas Anda kerjakan tanggal 31 sesuai dengan jadwal tadi. Artinya tanggal 31 hari apa? Hari Senin ya? Iya Pak. Nah, hari tersebut Anda akan diminta upload 6 LK modul 1 sampai 6 ke LMS. Dan tidak ada tanya jawab lagi. Kalau enggak upload, maka LMS Anda tidak bisa dibuka untuk ikut PPG pada tahapan selanjutnya. Siapapun peserta wajib mengupload ini. Ya, jadi kalau belum mengerjakannya Bapak Ibu, jadi silakan dikerjakan. Bagi teman-teman yang di grup priority, nanti tinggal menyesuaikan. Itu Pak Wira, 6 sekalian LK-nya. Ya Pak. Nah. Pak Wira sudah masuk bro? Ya, ini masuk. Oke, siap. Thank you. Oke, makasih Pak Wira. Silakan, ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Saya mau tanya Pak. Silakan Ibu Restu. Ya,
ini kan saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Itu apakah kan belum dimasukkan grup ya? Apakah kita tuh nunggu dari sana atau kita cari sendiri, Pak? Bapak Ibu, semuanya nanti ini ada LPTK yang admin LPTK-nya, operatornya itu mereka aktif langsung menjemput mahasiswanya. Mereka mendata langsung mengirimkan link masuk ke grup. Namun ada juga LPTK, mereka itu menunggu waktu pelaporan diri. Setelah Anda melapor diri, mengupload berkas ke web kampus, itu ada LMS-nya ya. Masuk ke web kampus, di web tersebut nanti ada menu PPG dalam jabatan. Di situ nanti Bapak Ibu cari link untuk upload pelaporan diri. Nah, kalau sampai tanggal 31 belum dapat webnya, nanti mereka yang akan menghubungi Anda. Kenapa? Karena ada kewajiban dari LPTK untuk menghubungi peserta. Itu Bapak Ibu ya, jangan khawatir itu. Tinggal tunggu 2 hari saja. Jangan bingung karena ada teman kok sudah masuk grup, kita belum, santai saja, belum masanya Bapak Ibu. Belum masa masuk grup Ibu ya. Masuk grup nanti tanggal 31 baru masuk grup. Kalau sudah masuk itu bagus, tidak masalah. Artinya dosennya memang proaktif. Oke, thank you Ibu. Itu. Pak, mau tanya. Silakan Ibu Yusra. Ya, Pak, jadi tadi sesuai dengan pertanyaan Bapak siapa tadi LK1 dikerjakan sampai dengan 31. Kalau tidak dikerjakan LK11 itu berarti tidak bisa buka LMS. Yang jadi pertanyaan saya LK-nya yang pedagogik ataupun profesional ya, Pak? Oh ya. Pak? Yang dikerjakan ada LPTK untuk upload di LMS. Di LMS SIM PKB itu hanya LK modul profesional Bapak Ibu. LK modul profesional saja ya. Namun ada LPTK yang meminta dibuatkan sampai 10 termasuk modul pedagogik. Tapi tidak diupload di LMS SIM PKB. Tapi diupload di link Google Form yang dibuat oleh dosen. Jadi yang wajib ada itu 6. Ya, 6 modul profesional. LK 0.1 berarti ada 6 buah. Ya. Jelas ya? Pak, terima kasih Pak. Kalau Bapak sendiri LPTK mana dulu bahasa Inggris di Universitas Syafala, Banda Aceh. Oh, sama berarti Pak LPTK. Jadi menurut pengalaman Bapak kalau USK gimana? Ada diminta 10 modul atau 6 modul? 6 modul, 6 modul. 6 modul. Baik, makasih Pak ya. Ya. Alah, Ibu Isra, ini Garuda kau. Hah? Ini Garuda. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, aneh. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mas Nawi? Ada pertanyaan Mas Nawi? Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan saya cadangan masih Pak. Jadi saya sedang menunggu untuk besok penetapan di hari Sabtu ya Pak ya, tanggal 29 Oktober Pak ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu kan tadi saya juga sempat share, cuman belum ada yang merespon. Itu apakah ada waktu untuk lapor diri Pak? Kan di jadwal itu tanggal 30 sampai 31 ya untuk lapor diri. Nah, sedangkan yang cadangan kan belum mempersiapkannya Pak gitu. Terima kasih Pak. Oh, Mas Nawi cadangan ya? Ya. Iya, betul. Untuk yang cadangan itu akan perhatikan terus perubahan di akun SIM PKB-nya. Terkhusus untuk yang cadangan, nanti ada toleransi juga dari pihak kampus. Anda tidak perlu lapor diri sampai diminta oleh dosen. Nanti baru Anda buat laporan walaupun sudah masuk masa perkuliahan. Itu pengecualian ya Bapak Ibu ya. Berkas pelaporan diri yang tanggal 31
Itu khusus yang peserta utama. Sementara yang untuk yang cadangan itu nanti upload apa yang ada dulu. Upload apa yang ada dulu Bapak Ibu ya. Nah, yang ada misalnya surat izin kepala sekolah kan mudah. Ya kan? Kemudian pas foto kan mudah. Nah, itu disiapkan yang itu kan ada ya. Tapi yang susah yang harus kita ambil adalah SKCK di Polres. Kemudian surat bebas nafza. Nah, itu yang susah. Itu bisa menyusul Pak, khusus untuk yang cadangan ya. Oke Mas Nawi. Thank you Mas Nawi. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak, mau tanya lagi boleh? Silakan Ibu Yusra. Jadi maksud dari penetapan itu gimana? Apa ada beda penetapan dengan lapor diri? Mungkin ada apa yang dia suruh upload waktu penetapan atau gimana Pak? Penetapan peserta itu Bapak Ibu adalah penetapan, kan kemarin ada dua. Yang pertama menyatakan kesediaan. Ya. Setelah Anda menyatakan bersedia, 2 hari kemudian muncullah nama Anda lengkap dengan LPTK yang sebelumnya kan belum ada LPTK-nya. Belum ada LPTK, hanya Anda dinyatakan untuk ikut PPG tahun ini apakah bersedia? Anda jawab bersedia. Setelah Anda jawab, 2 hari kemudian secara serentak muncul informasi nama LPTK-nya ke mana Anda akan ikut perkuliahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan penentuan penetapan peserta sebagai utama atau cadangan. Nah, untuk yang cadangan, kalau sekarang misalnya LPTKA, nanti bisa berubah menjadi LPTKC. Kenapa? Ternyata yang tidak, misalnya kan ada peserta cadangan LPTK kampus Banda Aceh. Ternyata di kampus Banda Aceh semuanya ikut. Ada peserta di Universitas Sumatera Utara, misalnya ya, Universitas Sumatera Utara yang tidak melapor. Ya, artinya mereka kekurangan peserta. Nah, status di akun SIM PKB Anda akan berubah dari LPTK Banda Aceh menjadi LPTK Sumatera Utara. Nah, jadi nanti Anda akan dihubungi untuk melapor, ya, untuk melapor kembali dengan upload berkas-berkas pelaporan diri. Biasanya dihubungi oleh admin LPTK, Bapak Ibu ya. Ya, itu begitu. Maksud penetapan peserta adalah ditetapkannya Anda sebagai peserta di LPTK mana. Ditetapkan sebagai peserta utama atau cadangan. Itu sudah kemarin. Ya baik Pak, makasih Pak ya atas informasinya. Yuk, makasih Ibu Yusra. Sama-sama, Ibu Yusra, Pak. Ibu Yusra. Di Birun. Oke. Pak. Saya di Sigli ya. Oh, Sigli. Ibu SMA mana? Ya. Sekolah apa Ibu? Sekolah SLB. Jadi gimana nanti kalau mengajarnya di SLB, Pak? Ya udahlah, nanti kita sesuaikan. Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? 5 menit saya sediakan waktu lagi karena menjelang memasuki waktu salat asar. Saya mau nanya Pak. Silakan Ibu Norza Lizi. Norza Zili. Ya Pak. Ini sebenarnya udah lewat ya pertanyaannya mengenai konfirmasi kesediaan. Kemarin kan kesediaan tersedia di PKB, apakah ada di PPG Kemendikbud juga perlu konfirmasi kesediaan, Pak? Bisa diulangi, Ibu? Ya, untuk konfirmasi kesediaan ini waktunya kan sudah lewat, terakhir tanggal 27 Oktober kemarin. Saya dapat info katanya konfirmasi kesediaan ini ada juga di PPG Kemendikbud. Apa benar begitu, Pak? Ibu PPG mana, Ibu? Ibu, saya di apa Pak? LPTK Unsia. Terus? Ya katanya kan kemarin ada teman yang bilang kesediaannya tersedia juga perlu juga kita konfirm di PPG Kemendikbud gitu. Pada aplikasi PPG Kemendikbud bukan melalui SIM PKB. Jadi saya bingung di situ Pak. Memang di SIM PKB saya udah konfirmasi kesediaan. Ya, memang semuanya mengkonfirmasi kesediaan di akun SIM PKB Bapak Ibu ya, bukan pada akun yang lain.
Ibu akun mana? Gimana Pak? Akun SIM PKB satu lagi akun mana? PPG Kemendikbud, apa benar begitu Pak? PPG Kemendikbud itu untuk PPG Kemendikbud itu bukan konfirmasi Bapak Ibu ya. Itu PPG Kemendikbud itu kan informasi saja, informasi web informasi, bukan tempat Anda konfirmasi. Semuanya masuk ke akun SIM PKB. Kita nggak ada hubungan dengan akun ppg.kemdikbud.go.id yang ada. Itu hanya web untuk informasi PPG saja. Sementara prosesnya melalui akun SIM PKB masing-masing. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita padai sampai di sini. Semoga berkenan tentunya menjadi teman sahabat yang baik, bisa berbagi sesama apa yang telah kita miliki, baik pengetahuan maupun ilmu pengalaman Bapak Ibu ya. Saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Ada sikap tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masuk grup priority, nanti ada bimbingan khusus lagi cara mengerjakan LK 0.1. Waktunya saya tentukan kemudian. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita memasuki waktu salat asar. Terima kasih telah berjuang bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, menambah teman dan silaturahmi. Terima kasih Wira dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.